Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Emil Salim YouTube channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri CodeIgniter 4 kita. Pada video sebelumnya kita sudah menampilkan data di tabel ini, di mana data ini diambil menggunakan model dan kemudian controller meneruskan data tersebut ke view sehingga tampil di tabel ini. Nah, untuk video kali ini kita akan coba menambahkan data yang ada di sini dengan cara menambahkan data lewat form yang sudah kita buat sebelumnya di form modal ini. Nah, untuk menambahkan data ini kita akan lakukan insert data memanfaatkan jQuery Ajax ya. Baik, di sini judulnya kita perbaiki dulu ya, titlenya ini Bootstrap demo kita ganti dulu di view guru. Saya tambahkan umpamanya data guru. Atau bisa juga kita kirim dari controller kita ya. Ini controller umpamanya di sini. Umpamanya judul data kemudian judul data guru, save. Di sini kita tampilkan langsung saja di echo string data apa tadi namanya ya, judul ya, langsung string judul. Oke, save. Kalau kita tampilkan di sini, oke, sudah ya. Nah, sekarang kita coba edit kembali ini ya. Baik, hal yang pertama kita lakukan karena kita akan memanfaatkan jQuery, kita download dulu scriptnya ya. Kita ambil saja CDN-nya karena kita akan mengelola jQuery secara online. Sini saya sudah sediakan jadi linknya di sini ya. Kita gunakan jQuery versi 3. Kita copy saja yang minified-nya. Klik, kemudian ini kita copy. Oke, kemudian kita tempatkan di bawah dari script Bootstrap. Kita paste di sini. Oke. Nah, kemudian karena kita akan memanfaatkan ini, jadi untuk kode scriptnya kita buat tagnya di sini ya. Kita buat scriptnya di bawah sini. Script. Ya. Nah, di sini setiap kita akan mengelola form atau apa saja, kita harus bisa mendapatkan dulu selektornya apa. Contoh, di sini selektor yang akan kita gunakan pada saat kita klik tombol tambah dan menginput data di sini, kita akan mengklik tombol simpan. Nah, di mana tombol simpan ini yang menjadi selektor kita ya. Sekarang kita lihat dulu di formnya. Form simpan. Ya, di sini belum ada selektor ya. Maka kita tambahkan dulu selektornya. ID umpamanya tombol simpan. Seperti itu. Copy. Ini saya copy ya. Kemudian kita coba panggil jQuery-nya. jQuery, carikan saya ID tombol simpan ya, dimana ketika diklik maka dia akan menjalankan method atau function. Oke. Nah, kalau ini sudah jadi, kita tinggal jadi kita coba dulu ya. Di sini saya coba menggunakan alert saja dulu.
alert, tombol simpan, diklik. Kita coba ini testing dulu ya. Lalu kita buka ini. Ini belum memasukkan apa-apa, kita hanya tes dulu selektornya jalan tidak. Ya, baik. Ini sudah jalan ya. Oke. Nah, kemudian hal yang berikut yang kita perhatikan juga dari form kita, ini setiap form inputnya harus memiliki selektor. Ini kita sudah memiliki masing-masing selektornya ya. Nah, kalau sudah, kita coba ambil variabelnya ya. Nah, sebelumnya ini masih ada yang kurang. Di sini harusnya ada tag form. Oke, kita biarkan dulu seperti itu. Kemudian penutupnya ada di sini. Ya, kita biarkan dulu itu. Nah, sekarang kita ke bagian scriptnya lagi. Nah, di sini ini kita tutup saja. Ini sudah jalan ya. Nah, sekarang kita akan ambil nilai dari form masing-masing form inputannya. Caranya kita akan panggil lagi jQuery, carikan saya ID. Ya, sekarang kita cek dulu di bagian atas. Seperti ini. Umpamanya untuk ini form nip nptk, nama ID-nya adalah input nip. Kita copy saja ini. Kemudian kita tempatkan di sini. Di mana yang kita ambil di ID ini adalah nilainya ya, atau isinya. Nih, value. Nah, begitu juga dengan inputan yang lain ya. Setelah input nip, di sini ada input nama, kemudian ada input alamat. Jadi sekalian saja kita buat query, carikan saya ID input nama dot value. Kemudian lagi carikan juga saya ID input alamat. Ini harus penulisannya sesuai ya, sesuai dengan ID yang kita buat sebelumnya. Dimana kita ambil nilainya. Baik, sekarang ini kita sudah tampung ya. Kita sudah tampung data-datanya. Setelah kita tampung, kita ambil nilainya, kita akan simpan di variabel ya. Di sini saya beri nama dulu, umpamanya variabel nip. Umpamanya seperti itu ya. Ini juga kita simpan di variabel umpamanya nama. Ini juga kita simpan di variabel alamat. Oke. Jadi nantinya yang kita akan panggil tinggal nama-nama dari variabel ini untuk mengakses nilainya. Nah, di jQuery kita bisa memanfaatkan yang namanya Ajax ya. Jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya Ajax. Ya. Untuk Ajax itu sendiri ya, jQuery kita akan menggunakan Ajax. Jadi seperti ini. Kemudian buka kurung dan di dalamnya kita masukkan kurung kerawal. Ya. Nah, untuk Ajax itu sendiri, karena ini berkaitan dengan form, kita diminta untuk memasukkan URL atau alamat yang dituju. Ya. Selain URL, kita juga diminta memasukkan juga yang namanya tipe ya. Kemudian kita juga diminta memasukkan
data apa saja yang akan kita kirim lewat Ajax ini. Ya. Oke. Nah, di sini URL-nya, contohnya di controller ini, ya, kita memiliki kelas, kemudian method atau function index, ya. Nah, sementara untuk inputnya kita membutuhkan metode baru atau function baru. Ya, di sini bisa kita tambahkan saja, umpamanya public function, umpamanya simpan, ya, beri nama simpan. Ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Jadi simpan, jadi cguru kemudian simpan. Tapi di sini URL-nya bisa kita masukkan, ya. Jangan lupa kita menambahkan base URL atau site URL sebagai default untuk URL kita. Langsung echo. Sini echo site URL. Kemudian di dalamnya kita akan membuat URL guru, kemudian slash simpan, ya. Nah, ini yang akan kita buat, nanti saya copy dulu. Ini kita akan buat di root, ya. Mana rootnya? Roots. Oke, di sini kita akan tambahkan roots. Kemudian, karena kita akan mengirim data, maka kita akan menggunakan post. Ya. Apa yang di post? Yaitu yang tadi kita masukkan alamatnya ini. Jadi guru slash simpan. Kemudian dia akan menjalankan controller ini, controller cguru, kemudian simpan. Sini kita masukkan C guru, kemudian simpan. Oke. Nah, rootnya kita sudah buat. Di sini juga kita sudah buat juga. Ini type-nya tadi kita sudah tentukan karena kita akan mengirim data, maka kita masukkan type post, ya. Kemudian data-datanya kita akan masukkan di sini, ya. Yang kita mau ambil tadi adalah nib, kemudian ada nama, kemudian ada alamat. Ini sesuai yang kita buat variabelnya sini. Kemudian kita tampung aliasnya di nis, ya. Di nib. Kemudian ini kita simpan di nama, sedangkan yang ini kita simpan di alamat, ya. Oke, setelah ini kita sudah tampung, data-datanya akan dikirim ke routes yang ini, URL ini, maka kita harus memastikan bahwa bagaimana kalau data ini berhasil dieksekusi, ya. Kita tambahkan di sini yang namanya success, kemudian kita masukkan function, umpamanya kita beri nama kembaliannya nanti itu hasil, ya, seperti ini. Kemudian kita akan kelola di sini, umpamanya kita akan tampilkan alert hasil, ya. Ini contoh, ya. Nah, sekarang kita anggap ini kita akan kirim ke controller, ya. Kemudian kita akan mengembalikan respon suksesnya. Kita beri nama hasil. Itu kita buat di sini, ya. Disimpan, ya. Oh iya, sebelumnya kita sudah pernah membuat yang namanya penggunaan data dari model. Kita menghubungkan controller ke model, ya. Di sini ada sedikit yang ada baiknya kita ubah, karena
di dalam satu controller biasanya kita itu memanggil berkali-kali model yang sama. Nah, supaya kita tidak menulis coding yang sama berulang-ulang di setiap metode atau function, maka kita membuat yang namanya construct, ya. Itu sebagai cookie dari data yang akan kita panggil berulang-ulang. Ya, kita beri nama construct. Jadi function itu pakai garis datar 2 kali di bawah, kemudian construct. Nah, ini. Nah, di construct ini kita langsung masukkan alamat ini. Ya. Yaitu, jadi setiap kita panggil dia langsung new app model ini, ya, yang kita maksud. Ini saya hapus saja. Nah, kemudian ini kita akan tampung di this. Kita akan membuat kelas yang namanya this model. Oke. Ya, jadi seperti ini. Jadi yang kita akan panggil di sini berulang-ulang hanya ini, ya, this model, tanpa kita memanggil lagi seperti ini. Kita memanggil nama kelas dengan functionnya seperti ini. Otomatis ketika kita sudah buat seperti ini, maka ini tidak perlu lagi. Kita hapus saja. Jadi kalau untuk pemanggilan model, tinggal kita jalankan ini. Ini kita ganti jadi this model find all, ya. Nah, itu perbaikannya, ya. Kemudian di sini sekarang kita lakukan untuk membuat penampungan data, ya, dari post tadi, ya. Jadi sebenarnya ketika di post dari sana itu datanya akan ditampung di sini. Jadi this, kemudian request, kemudian get post. Nah, get post, kita lihat yang dikirim tadi get post itu apa semua di view, ya. Ini, ya, umpamanya ini nip, maka kita masukkan di sini nip, ya. Pakai kutip, kita masukkan di sini nip, ya. Begini, ya. Ada juga yang lain, kita tampung juga yang lain, kiriman yang lain, ya. Kita ini juga request, kemudian sama get post, kemudian tadi nama, ya, masih ingat. Kemudian yang terakhir this request get post, kemudian alamat, ya. Nah, masing-masing data yang dikirim ini kita simpan lagi di variabel, ya. Contoh, pokoknya sini variabel nis, ini menjadi variabel nama, kemudian di sini variabel alamat, ya, seperti ini. Nah, nantinya ketika kita tampung semua kirimannya yang dari post tadi, selanjutnya kita akan simpan di data array seperti ini, ya. Kita akan tampung, namanya ini array asosiatif, ya. Nis, kemudian apa di atas, yaitu ini bukan nis, ya, nip. Ini juga nip, diambil dari nip yang di atas tadi. Kemudian ini nama, kita ambil dari variabel nama tadi. Kemudian di sini alamat, ini nama-nama field yang di tabel, ya. Kita
kita kirim alamat, ya. Nah, sehingga nantinya ketika kita sudah tampung di variabel ini, kita tinggal masukkan di tabel yang kita maksud, ya. Contoh, untuk menyimpan data di tabel, kita bisa langsung menggunakan perintah this. Kita langsung gunakan model, ya. This model. Ini kenapa penulisan model? Karena kita sudah konstruk sebelumnya di atas ini. Kemudian kita masukkan perintah modelnya adalah save. Jadi save bisa untuk edit, bisa untuk simpan. Apa yang di save? Yang kita save adalah yaitu variabel data, string datanya. Nah, dengan cara begini, ini datanya sudah masuk di tabel. Tabel mana? Yaitu di tabel sesuai dengan yang di model, yaitu di guru model. Kalau kita lihat di guru model, tabelnya adalah tabel guru. Jadi sudah sangat ringkas, ya. Oke, save dulu. Nah, sekarang mengembalikan hasil di view tadi ini, di sukses hasil. Apa yang akan kita kembalikan di situ? Nah, di sini kita tampung dulu penyimpanan ini, ya. Saya tampung di variabel simpan, ya. Terus jika, ya, kita gunakan if, ya. Jadi kondisinya jika tersimpan, jika simpan ini terjadi, maka kita kirim variabel hasil, ya, di mana isinya adalah sukses. Suksesnya bernilai benar, ya, atau true maksudnya. Ini. Kalau tidak, maksudnya ini kalau tidak tersimpan, ya, kalau fungsi ini tidak jalan, maka dia akan mengembalikan nilai hasilnya, ya, suksesnya itu dengan false. Nah, seperti itu. Oke. Nah, karena di sini di view kita menggunakan Ajax dari jQuery, maka kita mengembalikan hasil dalam bentuk JSON, ya. Jadi dari array hasil ini kita akan ubah ke bentuk JSON, ya. Caranya JSON encode, ya. Ini. Kemudian apa yang di encode? Yaitu data hasil. Nah, ini harus kita tambahkan return. Dia akan mengembalikan nilai ini. Oke, save. Baik. Nah, ini sudah kita buat. Sekarang kita kembali ke view. Kita akan coba menampilkan hasilnya. Cuma di sini untuk, oh ya, di alert dulu, ya. Coba kita jalankan. Refresh, tambah, simpan. Ya, ini, ya. Jadi dia mengembalikan nilai sukses true. Nah, kenapa true? Karena kita belum menambahkan. Di sini asumsinya setiap data yang dimasukkan itu langsung dikirim, jadi belum ada yang namanya validasi. Kita coba dulu seperti ini. Coba saya tes di sini, umpamanya NIP-nya, ya. Jadi kita akan langsungkan dulu bagaimana caranya datanya bisa masuk. Umpamanya Ali, alamat Aleok 2, klik tombol simpan. Nah, ininya true. Sini kalau kita refresh, ya, ini, ya, datanya masuk. Oh iya, di sini ada sedikit kesalahan, ya. Ini datanya sudah terkirim tadi tapi tidak masuk di database, berarti di bagian sini, ya, di bagian controllernya. Nah, sini untuk data ini sepertinya bukan NIP.
Kalau kita lihat di phpMyAdmin, kita lihat dulu fieldnya di situ. Sini tabel guru. Ya, jadi ya ini kesalahan ya. Jadi di sini nib_nuptk. Jadi kita perbaiki nib_nuptk. Ya. Oke, kita save. Kita coba hapus dulu data di sini. Kita hapus ini. Ini masih manual ya untuk hapusnya, karena kita belum sampai di delete. Oke, kita refresh di sini. Nah, kita tambah, kemudian kita masukkan umpamanya ini nib_nuptk-nya, kemudian namanya Muhammad Ali. Nah, alamatnya umpamanya Leok 2. Kalau kita klik tombol simpan, oke. Berhasil. Oke, kita tutup. Kalau kita refresh, nah datanya masuk. Di sini kita perbaiki. Tadi setelah berhasil ini mengembalikan nilai, ini kita menampilkan dalam bentuk alert ya. Di sini kita akan ubah. Jadi yang kita tampilkan bukan dalam bentuk alert, tapi harusnya kita menampilkan data dalam bentuk HTML ya, atau kita bisa pasang di bagian atas sini alert ya. Kita lihat dulu di Bootstrap. Bootstrap 5. Kita cari alert. Oke, sini. Nah, kita bisa ini kalau sukses ya. Yang 1, 2, 3, yang ketiga kita ambil. 1, 2, 3 yang ini. Oke. Saya copy. Terus kita tempatkan di form tadi ya, di sini. Supaya dia tampil di sini. Paste. Oke, kita lihat dulu. Ya, di sini ya. Nah, ini kita ubah dulu teksnya. Jadi teksnya kita hapus saja. Kita akan mengirim teks dari jQuery-nya. Di sini alert. Nah, supaya ini kita bisa tampilkan di alert ini, maka kita harus punya kelas, punya selektornya di sini. Kita ambil saja kelas, namanya umpamanya di sini sukses. Jadi kelasnya sukses. Kemudian di sini kita hapus. Ya. Jadi kalau berhasil, jika variabel datanya sukses. Jika datanya sukses sama dengan umpamanya false, ini kalau gagal ya. Apa yang terjadi jika else di sini? Maka ini yang terjadi di sini. Sekarang kita masukkan dulu untuk yang suksesnya di sini. Kalau dia sukses, maka jQuery tolong tampilkan ID kelas sukses .html. Oh iya, data berhasil disimpan. Ya. Oke. Oh iya, tadi kalau kita refresh, ini sudah tampil duluan ya. Harusnya kita hide dulu ya. Kita sembunyikan dulu, jadi dia tidak boleh langsung tampil. Mana tadi? Ini ya. Jadi sini kita bisa tambahkan display, sini style
display, kita masukkan biar tidak terlihat, kita tambahkan display none. Save. Coba kita refresh dulu di sini. Apakah masih kelihatan? Oke, sudah tidak ada. Nah, sehingga pada saat ini berhasil, sukses, maka mengeluarkan teks data berhasil disimpan dan kelas tadi itu ditampilkan. Jadi di sini kelas sukses tadi itu kita tampilkan. So, nah, jadi seperti ini. Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, oke, kita coba dulu ini. Jadi dia akan mengeluarkan teks data berhasil disimpan. Di bagian sini, di Ajax sini, data hasil ini, keluaran ini kita akan parsing ya. Kita akan ubah menjadi objek. Jadi caranya di sini, ini saya tadi masukkan data, ternyata belum diparsing ya. Jadi kita simpan di data. Kemudian yang kita akan parsing adalah jQuery. Kita akan parsing apanya ya? Yang kita akan parsing adalah JSON-nya. Yang mana? Itu hasil. Nah, jadi seperti ini. Hasil tadi dikeluarkan dalam bentuk objek sini. Baik. Kalau saya tambahkan, ini tetap tadi masuk ya datanya. Karena untuk mengirim data itu sudah sukses, kita tinggal menampilkan notifikasi. Contohnya kita buat lagi Aulia, alamat 1. Kalau kita simpan, baik. Nah, sekarang sudah muncul data berhasil disimpan. Oke, ini kita sempurnakan dulu. Jadi kalau umpamanya error, harusnya di sini ada lagi yang namanya, kita tambahkan lagi di sini untuk errornya. Tadi untuk yang notif berhasil, mana tadi? Ya, di sini. Saya copy saja ini. Oh iya, ini akan saya beri tanda dulu biar tidak bingung. Beri komen di sini. Ini notif jika berhasil. Sedangkan yang ini notif jika gagal atau error. Ini ganti menjadi danger. Kemudian ini error. Oke, jadi ada lagi namanya kelas error. Displaynya juga none. Nah, kita kembali ke view, ke ini ya, sini. Kalau gagal tadi kita akan, ini saya copy saja. Ya. Kalau gagal tadi kita jalankan error. Kita tampilkan, sudah betul. Sini juga error. HTML-nya data gagal. Gagal disimpan. Oke. Baik, ini sudah berhasil ya. Ini kita sembunyikan di sini, jangan sampai dia tampil. Namanya hide ya. Begitu juga yang error, kalau dia sukses, errornya itu kita sembunyikan juga. Biar tidak tampil. Oke. Nah, tadi ketika kita berhasil mengirimkan data, saya ingin ketika saya klik tombol tutup, ya, maka data ini langsung otomatis di refresh, ya, data di tabelnya. Dan juga ketika saya berhasil menekan tombol simpan dan ada notif data berhasil disimpan, di sini datanya dibersihkan atau dikosongkan. Jadi saya bersihkan dulu data di sini ketika berhasil menyimpan. Oke, ini masih ada, saya tutup. Nah, untuk membersihkan data, membersihkan formulirnya, formnya,
kita buat dulu function ya. Kita akan membuat function untuk membersihkan data. Sini functionnya saya tempatkan saja di atas di sini. Function namanya bersihkan. Oke, apa yang dibersihkan? Ya, yang dibersihkan yaitu jQuery panggil dulu kelas ID ya, karena formnya itu ID. Panggilkan ID. Oh ini sudah ada ya. Kita copy saja dari sini. Input dimana ini value-nya, nilainya itu dikosongkan. Nah itu. Oke, ini saya copy saja biar cepat. Ada 3 inputan, ini tinggal saya copy. Jadi nama juga begitu. Jadi ini maksudnya file tanda kutip ini berarti dikosongkan. Sama juga input alamat dikosongkan. Oke. Nah, jadi functionnya sudah ada untuk function apa namanya? Untuk function membersihkan formulir. Jadi nanti tinggal kita pilih pada saat kita berhasil menyimpannya. Nah, kemudian kalau sudah berhasil, kita panggil di sini ya, di berhasil ini ya. Kalau berhasil, maka kita panggil function yang tadi ya. Ini bersihkan ya. Jadi tinggal diketik saja sini bersihkan. Oke. Seperti itu. Sini saya refresh dulu. Di sini ada kesalahan ya. Bentuknya. Baik, sekarang kita coba sini. Kita coba untuk menambahkan datanya dulu, kemudian kita coba memasukkan data alamat ya, umpamanya seperti ini masih ada datanya. Kalau kita klik tombol simpan ya, jika dia berhasil maka data sudah kosong. Baik, ini sudah sangat bagus. Nah, nantinya tinggal selangkah lagi, kalau umpamanya saya klik tombol tutup ini, nah harusnya di sini langsung refresh ya datanya. Ini masih di refresh dulu, masih manual. Kita akan coba untuk menambahkan refreshnya. Ya. Sekarang untuk refresh tadi kita ambil dari ID ketika kita menutup form modalnya. Kita cari dulu mana yang button tutup ya, ini ya, kelas ini, tambahkan nama kelasnya tombol tutup. Nah, oke, sekarang kita buat selektornya di sini saja ya, di atas. Kita buat kita langsung panggil saja dulu. Jadi jQuery carikan saya selektor dengan kelas tombol tutup ya. Ketika tombol ini diklik, jadi sama ya, diklik, maka jalankan function. Nah, yang dijalankan functionnya adalah kita akan coba dulu untuk logiknya ya. Logiknya itu jika kita tambahkan lagi di sini, jika
ada kelas sukses, maksudnya penyimpanannya tadi berhasil ya. Jika terdapat jQuery, carikan saya kelas sukses ya. Jika ada kelas sukses, kemudian kelas sukses tersebut ditampilkan, karena tadi di hide semua ya, displaynya none, maka di sini displaynya kalau umpamanya tampil dia namanya visible ya, visible ya, seperti ini. Nah, maka apa yang akan dia lakukan? Yang dia lakukan adalah kita redirect Windows-nya ke menuju location. Location di sini kita masukkan alamat. Di sini kita menggunakan alamat kita gunakan echo dari PHP ya. Echo yaitu current URL. Jadi saya jelaskan kembali di sini. Nah, sini kalau tombol tutup diklik, maka kita cek dulu, dicek apakah ada kelas sukses yang aktif, maksudnya berhasil menyimpan ya. Jika ini ada, maka dijalankan perintah, window-nya akan masuk pada lokasi tujuannya adalah alamat yang ada sekarang ya. Jadi tidak kemana-mana, alamat tetap di tempat. Nah, dengan perintah ini maka secara otomatis dia akan refresh ketika tombol klik di tombol tutup diklik ya. Ini sudah mulai bingung ya. Ini juga kita cari yang penutup di bagian atas. Ini button button close ya. Ini kita tambahkan saja tombol tutup, save. Ini harusnya visible ini ya. Oke, kita coba refresh ya. Ini ada 11 data. Kalau kita tambahkan umpamanya ya, sembarang lagi tambahkan ya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini 11, kalau kita tutup ya langsung menjadi 12. Ya. Baik, itu tadi cara untuk menyimpan data menggunakan code igniter. Plus kita juga menggunakan jQuery dan fungsi dari Ajax ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengedit data di sini. Kita akan mengaktifkan tombol-tombol edit yang ada di sini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.